Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan membahas mindset kreator Facebook Pro. Karena banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara cepat menghasilkan cuan dari Facebook, jadi video ini harus dibuat. Setelah tadi kita membuat video tentang bagaimana cara daftar Facebook Pro, kita akan membahas mindset dulu ya. Jadi di Facebook Pro itu sama seperti kerja ya teman-teman, kita nggak bisa langsung kita buat konten hari ini kita langsung mendapatkan cuan gitu ya. Jadi kita mendapatkan cuan itu setelah beberapa waktu. Perlu diingat bahwa setiap orang atau setiap panjenengan Bapak Ibu dan Mas Mbak teman-teman semua, nanti untuk proses monetisasinya mungkin berbeda-beda, bisa ada yang cepat, bisa ada yang agak lama ya teman-teman. Jadi tergantung nanti effort atau kerja teman-teman dan termasuk juga rezeki teman-teman semua. Kita buat penyemangat, kita kasih dulu ini kemarin gajian saya di bulan apa ini ya, karena ada di sini kita lihat dulu Desember. Ini yang 11 Desember itu sekitar segini ya kalau dari metanya. Ini kan infonya nah langsung dari meta ini kan. Dari meta ini kemarin ternyata masih ada di BPS Office ya. Kita lihatkan aja gajinya sekitar 132 dolar. Masih kecil sih, tapi buat saya yang di pelosok desa ini sudah termasuk besar ya. Itu teman-teman. Jadi kita lanjut ke tadi pembahasan mindset kreator. Kita harus berpikir bahwa konten kreator itu adalah profesi, bukan sekedar hobi. Tapi buat teman-teman yang masih bekerja, bisa dijadikan ini sampingan dulu. Jadi enggak keluar kerja dari pekerjaan atau berhenti kerja dulu ya. Nah, yang perlu diperhatikan dari teman-teman, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mau ngapain, nanti jangka panjangnya mau ngapain gitu ya. Jangka pendeknya ya tetap seperti kita kerja teman-teman ya, karena di sini banyak anggota dari Tech, kita akan membahas dari segi bisnis. Kurang lebih sama ya, jangka pendeknya ngapain, jangka panjangnya mau ngapain gitu. Terus penjadwalan konten itu sangat penting. Kalau bisa, kalau pas waktu luang itu jadwalkan untuk beberapa hari ke depan. Untuk next point tentang bagaimana cara menjadwalkan yang baik, mungkin ada di video berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang detail mindset dulu ya. Terus melakukan riset pasar dan tren konten. Ini ya seperti menentukan target market teman-teman ya. Teman-teman ini mau menargetkan siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja putri, remaja putra gitu ya. Jadi segmennya di niche tertentu aja gitu ya. Jadi jangan tema acak seperti banyak emak-emak lainnya gitu teman-teman ya. Seperti saya untuk penjadwalan ini seperti konten One Piece saya ini. Nah, ini belum saya jadwalkan tapi sudah saya list apa apa yang saya akan buat jika saya akan membuat apa tema dari judul yang akan saya gunakan. Nah, ini ada 100 konten. Nah, dari 100 konten ini nanti masih bisa di mix, dicampur ya, jadi beberapa konten lagi itu. Jadi dari 100 konten nanti kita akan ketemu lebih banyak konten lagi buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara bikin 100 konten ini, judul ini tanpa kita mikir panjang dalam waktu kurang dari 1 menit. Jadi ya tunggu next video aja. Kita lanjut dulu ke mindset konten kreator tadi. Terus konsistensi lebih penting dari viralitas teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang biar viral gitu ya boleh aja. Untuk viral itu kalau kita masih di tema yang sama, kita ambil konten yang viral biar ikut-ikutan viral, enggak apa-apa. Tapi yang lebih penting buat konten yang berkualitas sesuai tema.
Jadi kualitas ini yang dimaksud bukan kualitas videonya atau kualitas gambarnya. Yang penting itu pertama suara, yang kedua itu sesuai tema ya. Itu. Terus membangun audiens secara organik itu juga penting ya. Nanti kalau kontennya berkualitas dan temanya sama, nanti banyak yang bergabung kok. Karena ya kalau satu tema itu biasanya yang satu tema akan bergabung, seperti kalau yang gabung komunitas masak ya gabung ke komunitas masak, yang gabung komunitas bola ya mereka suka bola masuk ke situ gitu ya. Dan yang ketiga, coba teman-teman mengutamakan dampak positif dan edukatif dari setiap konten ya. Jadi jangan asal viral dan asal FYP yang kadang membawa dampak negatif ya, seperti konten-konten, banyak konten lah nggak usah saya sebutkan. Di sana biasanya banyak konten-konten yang membawa dampak negatif itu ya. Yang contoh aja ya, paling gampang itu konten lendir gitu kan, biasanya banyak view-nya ya. Lanjut, pendapatan adalah hasil bukan tujuan utama. Fokus pada pengembangan keterampilan dan kualitas konten. Bangun personal branding yang kuat, jangan terjebak pada clickbait dan konten instan. Ini buat teman-teman yang baru memulai mengonten atau jadi kreator, jangan fokus untuk mendapatkan hasil dulu. Jadi kalau kita fokus pada hasil, nanti teman-teman akan drop atau akan kurang semangat di pertengahan jalan. Solusinya, teman-teman fokus pada pembuatan konten aja, buat 100. Kalau saya gini, buat teman-teman biar semangat, buat 100 konten pertama aja. Nah, nanti dari 100 konten pertama itu, insya Allah ada salah satu yang viral dan menaikkan konten yang lain. Jadi buat teman-teman yang lagi merintis, nggak usah bagus-bagus amat, nggak usah dengan barang-barang atau alat-alat yang mahal. Cukup teman-teman itu menggunakan HP seadanya yang bisa digunakan dulu. Nah, nanti kalau sudah memang benar-benar perlu suatu alat, nah itu perlu dibeli. Untuk yang memang perlu dibeli pertama itu mungkin cuma itu cuma mic agar suara kita jernih. Mic itu harganya sekitar yang bagus 300-an, yang murah itu mungkin 100 ya, yang 300 itu aja sih. Yang satu mic itu sekitar 200-an, 150 sampai 200. Dan kalau nggak ada ya udah nggak usah beli alat-alat mahal gitu ya. Karena pengalaman saya, walaupun beli alat mahal pun kadang itu malah nggak terpakai, jadi terbuang percuma. Terpakainya pun sekali-kali gitu ya. Lanjut, belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini yang memang harus kita lakukan. Saya dulunya ngonten di fokus di YouTube, tapi ternyata yang bikin cuan malah di Facebook. Ya udah, kita beralih ke Facebook gitu ya. Jadi termasuk nanti algoritma, terus kemampuan editing dan storytelling, lanjut belajar dari konten kreator lain, dan kalau bisa kolaborasi seperti itu ya. Teman-teman lakukan ini ya, belajar dari saya yang mungkin juga masih kecil dan ya masih terus belajar untuk semakin bagus lagi ngonten. Yang penting berani ngonten dulu buat teman-teman ya, keluarkan suaranya dan terus mengonten. Nah, yang kesimpulannya, bangun karir dengan mindset profesional, menganggap ini sebagai karir jangka panjang, terus belajar dan berinovasi, fokus pada proses bukan hasil instan. Jadi memang ini bukan bagaimana cara cepat kaya buat teman-teman ya. Jadi fokus aja ngonten dulu, hasilnya itu belakangan. Buat teman-teman yang masih bekerja
atau masih berdagang, fokus aja sama dagangannya. Ini buat konten apa untuk jangka panjang aja, kontennya jarang-jarang aja. Nanti kalau sudah tahu polanya, bisa dijadwalkan seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya. Nanti untuk khusus untuk tema penjadwalan mungkin akan di next konten berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.